siang menjelang sore hari Jumat, yang bilang Jumat berkah. Padahal setiap hari itu sama saja, sama-sama punya berkah tersendiri bagi setiap manusia. Soal polemik makam sampai sekarang itu kan posisinya masih ngambang. Tapi bukti-bukti kejadian dan banyak hal lah dari itu sudah terungkap banyak di media. Ada yang video, ada yang juga tag itu juga ada. Banyak gitu loh. Dan faktanya itu ada. Yang saya nggak habis pikir itu ya. Untuk apa toh membuat makam-makam semacam itu? Untuk apa? Coba, kalau kalian berpikir sejenak, orang membuat seperti itu, makam-makam semacam itu, lalu dikasih namanya itu sesuai yang dia dapat, entah itu dari hasil mimpi, entah itu dari hasil ronsen, ilmu ronsen kayak atau apa kayak. Daya nalar kita itu mencerna itu bagaimana? Apakah asal menerima? Apakah kita yakin apa yang dia katakan itu misalkan benar atau salah? Kemungkinan besar banyak mana? Benar atau salah? Kalau soal ilmu itu posisinya itu tidak bisa itu dipegang benar, itu nggak bisa. Banyak orang-orang tokoh itu yang dianggap orang yang mempunyai spiritual yang hebat, itu akhirnya jatuh itu banyak sekali. Ciri-ciri orang itu jatuh itu satu, saat posisinya itu sudah paling puncak tinggi, entah itu jabatan duniawi, entah itu pujian-pujian orang banyak. Nah, disitu biasanya akan jatuh. Karena apa? Memang ilmunya itu berubah dari yang awalnya tuh benar keilmuannya, akhirnya jadi apa? Terinfiltrasi iblis gitu loh. Itu banyak, sangat banyak sekali. Ya karena iblis itu sistemnya tuh menipu, daya tipunya tuh besar. Coba untuk apa gitu loh? Orang membuat makam yang itu tuh misalkan hanya sebenarnya makom, lalu dia dibuat makam semegah mungkin, sekeren mungkin, sebagus mungkin, bahkan melebihi yang aslinya. Tujuannya apa? Coba, tujuannya apa? Tujuannya itu tidak satu, banyak tempat. Dan yang paling unik yang diincar itu tokoh-tokoh. Punya tujuan apa? Kalau ada yang bertanya, kalau itu laporkan. Orang yang berkata semacam itu dia tuh menjerumuskan tuannya itu. Mau menjerumuskan tuannya. Sampai saat ini jika tidak ada pelaporan itu berarti apa? Masih menghormati sesungguhnya. Mungkin hanya dengan cara begini saja dia sudah cukup. Dibongkar, dihancurkan, dibuang pelangnya, diluruskan dengan cara seperti sudah cukup. Karena apa? Masih punya rasa menghormati. Walau misalkan tingkahnya semacam itu tidak bisa dianggap itu menghormati sebenarnya. Pengikutnya laporkan. Itu Anda tuh mau menjerumuskan tuan Anda. Hati-hati loh. Dengan posisi semacam itu dan jelas salah. Dulu ya, sebelum era-era YouTube rame itu, apalagi TikTok belum ada. Saya itu pernah punya akun Facebook, ikutnya banyak. Di sana juga ada hal semacam itu mirip. Itu karena saya kira itu berawal dari dulu ada seorang perempuan, dia tuh membuat kitab. Katanya dia tuh meneliti ke banyak makam bahwa sebenarnya Wali Songo keturunan ini Kak Alwi gitu loh. Karena saat itu kan ada semacam isu dilema bahwa Wali Songo itu bukan Habib gitu loh. Karena saat itu posisi Robitoh masih kuat, jadi ini ada kayak friksi gitu loh, tarik menarik. Tapi di situ ada seperti simpul bahwa akhirnya Wali Songo ini sama saja dengan Habib gitu loh. Nah itu juga berawal dengan adanya kitab itu. Kitabnya apa? Ranji apa saat itu dulu itu. Dan saat itu belum ada isu semacam ini, belum ada. Dan saya juga pernah melihat ada seorang tokoh besar yang berbicara, dia tuh apa? Dia tuh merasa masih kalah dengan Wali Songo. Wali Songo mampu meninggalkan makam-makam yang besar, yang itu bisa menghidupi orang di sekitar. Secara ekonomi, secara budaya, dan lain sebagainya itu bisa. Bahkan Wali Songo ini udah meninggal, makamnya ini masih bisa menghidupi. Dan ada satu tokoh yang berbicara soal itu. Tapi belum muncul nih isu kuburan-kuburan atau makam-makam yang seperti sekarang ini, belum ada. Nah, apakah karena itu juga cita-cita mempunyai jejak seperti Wali Songo? Tapi caranya kenapa seperti itu? Harusnya kan dirinya sendiri. Gitu loh.
Nanti kalau misalkan dirinya udah nggak ada, kan begitu. Lalu saat dia ini masih hidup, kenapa lalu banyak cerita semacam itu terjadi? Ada makam si A, si B, si C, di aku jadi namanya ini. Setelah ditelusuri ternyata dari ini. Lalu ada lagi isu ini berasal dari ilmu ronsen ini. Gimana coba? Belum lagi di compare dengan tes, belum lagi di compare dengan tes nasab. Ternyata secara filologi, tes DNA dan lain sebagainya bukan Tuhan Kanjeng Nabi. Gimana coba? Ini jadi cross check gitu loh, check and recheck, cocokologi, segala hal ilmu dicampur jadi satu. Jadi berbagai macam jenis ilmu, keilmuan jadi satu. Dari sejarah, manuskrip dan lain sebagainya akhirnya jadi satu. Dan saya pikir apa ya, cita-cita semacam itu, misalkan membuat makam, apalagi di aku seleluhur dengan mereka, itu berlebihan, dan itu menurut saya itu jalan yang membelok. Dari awal misalkan niatnya baik, jadi membelok. Ya bagaimana nggak membelok gitu loh. Orang yang punya makam, keturunannya itu membantah bahkan bahwa dia itu bukan ini. Bukan Ba'alwi misalkan. Gimana coba? Itu kan jadi nabrak akhirnya. Nah, yang pewaris keluarganya pasti ya nolak lah. Itu alamiah gitu loh. Tesis ini muncul ya karena itu tadi peringatan dari Allah. Peringatan, jangan kebelabasan. Mungkin semacam itu. Dan yang jelas itu tadi. Ini ada nih satu video nih agak panjang kali ya nanti. Dari Gus Abbas. Jadi ini ibaratnya apa ya? Entah ini cocokologi, entah ini memang benar atau pas. Sebagian besar benar atau sebagian kecil salah atau apa. Anda telah sendiri dan Anda cari juga sumbernya. Tapi saya udah nyari sumbernya soal sejarah yang ada di Mesir, yang ada di Afrika. Memang tuh ada sejarah semacam itu. Apa itu sama? Gitu. Nanti daya nalar kalian sendiri akan mencerna. Sejarah ini begini. Itu. Ini dia videonya. Bangkit daripada tidurnya. Bangkit karena sekian lama sudah disuntik mati suri oleh klan-klan tertentu. Oleh beberapa klan, khususnya klan Ba'alwi yang menyuntik mati suri masyarakat Pemalang, sehingga masyarakat Pemalang kerap gampang dibodohi, gampang dibohongi dengan satu framing dan doktrin yang tidak benar, yang sangat keluar dari akidah dan sangat keluar dari syariat dan agama yang Islam yang diajarkan oleh para wali songo. Maka dari itu adanya polemik tentang masalah nasab, adanya terbongkarnya nasab Ba'alwi, bahwa mereka semua itu bukan cucunya Rasulullah. Ini adalah bukan sekedar hasil daripada tesis Imaduddin, tapi ini adalah merupakan kemenangan bagi seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Bahwasanya wong Islam Indonesia orang bisa digorohi, bahwasanya orang Islam Indonesia tidak bisa dibohongi, bahwasanya sejarah Indonesia tidak bisa dibelokkan, bahwasanya makam leluhur Indonesia penuh dengan karomah sehingga tidak mungkin bisa dipalsukan. Siapa yang membelokkan leluhur Indonesia, siapa yang membelokkan sejarah Indonesia, siapa yang memalsukan makam-makam leluhur Indonesia, itu semuanya akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhadapan dengan Kanjeng Rasulullah SAW dengan mukjizatnya, berhadapan dengan para wali dengan karamahnya. Mereka semua tidak mungkin akan berhasil di bumi Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, framing tentang masalah cucunya Rasulullah, satu pergerakan politik itu pernah terjadi bukan sekedar di Indonesia, tapi pernah terjadi para Rasul pada waktu tahun 970 sekian Masehi sampai tahun 11, yaitu adalah tahun 1171 Masehi, di mana klan yang disebut juga sama dengan klan Ba'alwi, namanya klan Banu Ubaidillah, atau disebutnya juga Banu Ubaid.
tapi dikenal di dalam sejarah Islam namanya Banu Fatimiyah. Saya berbicara di depan kalian semua ini dalam rangka mencerdaskan saya sampean, dalam rangka membuka mata kalian semua, di dalam rangka membuka hati kalian semua, supaya kalau kalian mencintai cucunya Rasulullah, itu cucu yang sebenar-benarnya cucu, bukan cucu palsu dan bukan cucu yang atas nama Rasulullah nyatanya nasabnya palsu. Umat Islam di Indonesia teng Pemalang niku adalah kelebihannya apa? Kelebihannya adalah saudara-saudara sekalian mencintai Rasulullah dan mencintai cucunya, mencintai Rasulullah dan mencintai orang-orang yang dekat. Di mana umat Islam Indonesia yang menangis-nangis di pinggir makamnya Rasulullah di Raudhah. Wong Islam Indonesia niku teng raudhah niku sedayane nangis, Pak. Mboten mung salat nangis, malah kadang wonten nangis tok salate mboten. Iki wong ketuwon mawon teng pinggire Kanjeng Nabi niku masyaallah. Napa maksude? Niki karena rasa cintanya umatnya Rasulullah yang ada di Indonesia pada beliau, dan sesuatu yang menyebutkan lambang-lambang kedekatan dengan Kanjeng Nabi. Niku wong Islam niku seneng, wong Islam Indonesia. Termasuk juga putuhe Kanjeng Nabi. Wong Islam iku demen dumateng putuhe Kanjeng Nabi. Sebab putuhe Kanjeng Nabi dianggap adalah warisan Kanjeng Nabi secara fisik. Mila para sedulur, ketika klan Ba'alwi didatangkan oleh Belanda abad ke-19, di framing oleh Belanda bahwa mereka adalah cucunya Rasulullah, kebiakunya tanpa reserve. Di wong Indonesia semuanya mencintai habaib semua, mencintai Ba'alwi semua tanpa ada penelitian. Padahal itu yang memframing adalah Belanda. Saudara-saudara sekalian, 200 tahun panjenengan dibodohi oleh Belanda yang mengatakan bahwasanya yang namanya Ba'alwi itu adalah cucunya Rasulullah. Itu dibodohi oleh Belanda. Ketika itu Belanda di dalam sejarahnya sampai buka sejarah Atlas Wali Songo ingkang dikarang dumateng Bapak Kiai Agus Sunyoto sebagai seorang sejarawan yang mendapatkan piagam penghargaan tahun 2014. Para sahabat Rasul mengatakan bahwasanya Belanda mendatangkan Ba'alwi di framing sebagai cucunya Rasulullah setelah Pangeran Diponegoro tertangkap, yaitu tahun 1830. Pada waktu itu Belanda kerepotan menghadapi pergerakan umat Islam se-Indonesia yang dipimpin oleh para wali songo, para sayyid, termasuk abad ke-17, abad ke-18, tahun 1790. Itu para sayyid gelombang kedua itu datang dari Hijaz. Karena di sana terjadi peperangan, yaitu arep dibantai Ahlus Sunnah wal Jamaah dumateng Wahabi. Akhirnya pada mlebu ngendi mlayu ning Indonesia. Kenapa orang Hijaz lari di Indonesia? Karena sebelumnya sejak abad ke-9 di Indonesia itu sudah masuk banyak sayyid-sayyid yang asalnya dari Hijaz, termasuk bangsa Wali Songo. Makanya mereka lari. Dan mereka itu kemudian zamannya Sultan Agung berperang dengan Belanda, para sayyid dari Hijaz ikut berperang dengan Belanda. Zamannya sampai Diponegoro melawan Belanda ikut berperang. Tahun 1830 Belanda itu menangkap Diponegoro dan menangkap para sayyid yang asalnya dari Hijaz. Ditangkap karena membela Diponegoro. Maka saudara-saudara para sayyid akhirnya semuanya tidak mau menyerah kepada Belanda, tetap mendukung pergerakan daripada rakyat pribumi untuk melawan Belanda. Akhirnya pada melaju di seluruh Indonesia. Maka tersebar di Indonesia ditemukan makam-makam Sayyid Syarif. Itu Sayyid Syarif butuh Habib bari Sayyid bari Syarif ora pada. Saudara-saudara sekalian, Belanda kerepotan, dan saya yakin Belanda itu tahu bahwa pergerakan orang pribumi itu adalah di antaranya adalah dibantu oleh para sayyid dan para sayyid dari Hijaz. Maka sayyid dari dan sayyid dan syarif itu, saudara-saudara sekalian, maka Profesor Dr. Sunugroho niku sampun paham bahwa Sayyid Bari Syarif iku putune Kanjeng Nabi. Maka untuk menghalau pergerakan kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh para sayyid dan para syarif, dipimpin oleh para pangeran yang ada di Jawa, maka dari itu para sayyid Rasul abad selanjutnya setelah Diponegoro ditangkap untuk menghentikan, untuk
memalingkan masyarakat Indonesia tidak nurut kepada para Sayyid dan Syarif, maka mereka tahun 1832 mereka mendatangkan wong sing tampangnya tampang Arab tapi genetikanya genetika Yahudi, tampang Arab tapi genetikanya sama dengan Belanda. Apa? Didatangkan dari Hadramaut Yaman, bangsa Ba'alwi, bangsa Habaib, di framing malam Belanda ke wong Pemalang, ke putune Kanjeng Nabi, kayak tadi itu putune Kanjeng Nabi, kebiak-biak wong Pemalang berengkabe buta selama 200 tahun. Maka dibongkarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Ba'alwi itu nasabnya putus melalui tesisnya Kiai Maduddin dan para ulama seluruh dunia. Ini bukan sekedar kajian data ilmiah, tapi ini adalah kersane Gusti Allah, malah ini adalah merupakan kemenangan umat Islam seluruh Indonesia menghadapi Yahudi. Ini kemenangan wong Islam, Pak. Kemenangan wong Islam kayak jelas, Pak. Gusti Allah Ta'ala boten kersa niku Indonesia dibelokaken. Gusti Allah niku eman dhumateng rakyat Indonesia. Maka para profesor kula niku pernah ngendika dhumateng panjenengan, orang Yahudi bisa menguasai Palestina. Orang Yahudi bisa menguasai Palestina. Sampai masyarakat Palestina tinggal di Gaza itu sangat luar biasa keadaannya. Penderitaannya sangat luar biasa. Dibelokkan sejarahnya, dipalsukan makamnya, dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya masyarakat Palestina diusir dari tanah airnya menderita sampai zaman sekarang. Ini adalah ulah daripada orang Yahudi. Para sahabat Rasul, kulo mendikat mereka bisa menguasai Libya, mereka bisa menguasai Palestina, mereka bisa menguasai Syria, mereka bisa menghancurkan Irak, tapi mereka tidak akan bisa merusak Indonesia. Tidak akan bisa merusak Indonesia walaupun melalui Wahabi akan tertolak di Indonesia, walaupun melalui Habaib dibongkar habis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka adalah keturunan Yahudi. Iya, kemenangan umat Islam. Gini apa mboten? Iki para sederek para sedulur. Iki supaya panjenengan melek, iki supaya panjenengan niku paham. Maka tentu para saya profesor, iki zaman dulu ning Mesir niku wonten kados teng Indonesia. Napa jenenge Banu Fatimiyah? Aman rumiyin teng Mesir niku wonten satu klan di mana klan itu mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Dari siapa? Ngerasanya para sedulur, ngerasanya ngambil dari Fatimah Az-Zahra, Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu, menyebut dirinya juga Fatimiyah, kerajaan Banu Fatimiyah, anak keturunan Fatimiyah yang menisbatkan kepada Siti Fatimah. Padahal mereka itu adalah Syiah Imamiyah Ismailiyah. Siapa Syiah Imamiyah Ismailiyah? Syiah Imamiyah Ismailiyah itu adalah sebetulnya gerakan orang Yahudi untuk mencangkok sebagai cucu Kanjeng Nabi. Sampai buka sejarah, nek wong ngomong kudu bari ilmu, nek wong demen kudu bari ilmu, nek wong geting kudu bari ilmu. Gini apa mboten? Sampean buka sejarah. Nama saudara-saudara sekalian, niku para sedulur, gerakan orang Yahudi ingin mencangkok anak cucunya kepada Sayyid Ismail bin Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ismail bin Sayyid Ja'far Shadiq niki sinten? Niku sedereke Sayyid Musa Al-Kadzim. Gerakan politik yang diambil oleh orang Yahudi sayap kanan dipegang adalah Sayyid Musa Al-Kadzim, mendirikan satu Syiah Imamiyah sejene. Kemudian ada lagi orang Yahudi ingin mengatasnamakan putuwe Kanjeng Nabi dengan tujuan-tujuan penguasaan politik, dengan tujuan-tujuan dunia. Yang di-framing apa? Yang di-framing adalah mereka keturunan dari Sayyid Ismail, adine Sayyid Musa Al-Kadzim. Pada waktu itu para sedulur, sampai seorang Yahudi diantaranya Maibun Al-Qaddad mengatakan para sedulur, mari kita kasih nama anak-anak kita sesuai dengan nama-namanya Sayyid Ismail, putranya Sayyid Ismail, cucunya namanya sama dengan cucunya Sayyid Ismail. Maka kemudian seorang Yahudi itu memberikan doktrin dan ajaran
supaya nama-namanya disamakan dengan nama-nama anak cucunya Sayyid Ismail. Dengan tujuan apa? Mereka punya misi yang sangat jahat, mereka punya misi yang sangat buruk, mereka punya misi sing boten sae. Nopo kelak di masa yang akan datang yang di framing sebagai cucu Kanjeng Nabi bukan cucunya Sayyid Ismail, tetapi cucu saya yang dicangkokkan kepada Sayyid Ismail akan diklaim sebagai cucu Kanjeng Nabi. Itulah gerakan Syiah Ismailiyah yang pada akhirnya menguasai Mesir dan Afrika 200 tahun. Mereka guyung kabeh, hormati kabeh. Akhirnya ku wong sing ngaku putune Kanjeng Nabi akhirnya semakin hari semakin ketahuan memiliki satu akhlak sing ora apik. Orang gelem hormati kiai ini, kiai sing ono ning Mesir bari Afrika dielek-elek. Orang gelem ditentang, anggur ditentang ning kono ngomongi dosa. Siapa sing nentang aku bakal mlebu neraka. Siapa sing nentang kami maka akan tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasul. Akhirnya masyarakat Mesir bari masyarakat Afrika semakin wedos, semakin tenggelam dan semakin tenggelam terhempas dalam badai fitnah mengaku putu Kanjeng Nabi. Kini Mesir kini sana sedurunge Pemalangan ya. Gila betul. Akhirnya poros dulu lambat laun mereka menguasai pos-pos. Ada pos ekonomi dikuasai, pos militer dikuasai, pos kepolisian dikuasai, pos politik dikuasai, pos sosial keagamaan. Begitu ada perayaan semacam maulid itu dikuasai oleh mereka, seolah-olah anggene ora ana dheweke ke perayaan apapun sing sifatnya Islam tidak dianggap sempurna. Akhirnya mereka merebut kekuasaan politik Mesir, merebut kekuasaan politik Afrika. Awalnya pemerintah dielek-elek. Wah, dia presiden Mesir, presiden Afrika, presiden iblis, menteri agamanya iblis. Ini tentaranya atau tentara Dajjal. Akhirnya mereka terpaku semua, ngerasanya ngintil di putune Kanjeng Nabi mesti bener ya. Ngerasanya ngintil di putune Kanjeng Nabi. Apapun yang dilakukan oleh klan Banu Ubaidillah yang ada di Mesir dan Afrika yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah dianggap sebuah kebenaran oleh masyarakat Mesir dan masyarakat Afrika. Akhirnya secara ekonomi akhirnya Mesir dilumpuhkan, secara politik akhirnya Afrika dilumpuhkan, dan pada akhirnya perebutan kekuasaan Mesir dan kekuasaan Afrika, maka kekuasaan itu disebut oleh sejarah Islam kekuasaan Syiah Banu Fatimiyah Banu Ubaidillah. Boros cerek orang boros sedulur sedemawon. Pada akhirnya proses Mesir dikuasai dengan Afrika oleh Banu Fatimiyah. Syiah Ismailiyah menguasai politik selama 200 tahun. Boros cerek orang boros sedulur sedemawon. 200 tahun saudara-saudara sekalian. Dari abad 10 kami sampai abad ke-12. Akhirnya ketahuan hancurnya Banu Fatimiyah bagaimana? Hancurnya Banu Fatimiyah itu ternyata melalui penelitiannya para ulama dan penelitian. Satu, penelitian tentang nasabnya. Nomor dua, meneliti tentang asal usul mbah-mbah mereka. Nomor tiga, meneliti tentang sikap perilaku mereka yang sangat bertentangan dengan sikapnya Kanjeng Nabi. Diteliti. Apa sebabnya? Sebab ibu keluarga Banu Ubaidillah yang sudah menguasai pemerintah, memiliki kerajaan pemerintah dewek, menguasai Mesir dan Afrika, semakin sombong, semakin jahat, semakin semena-mena terhadap rakyat Mesir, sebagai apa semena-mena terhadap rakyat Afrika. Baru sadar rakyat Mesir, baru sadar rakyat Afrika nempel paham bahwa ternyata mereka itu bukan cucunya Rasulullah. Mereka hanya pengen menguasai negara mereka dan tanah mereka. Umpama ono Banu Ubaidillah sing zina, ngomongin ora apa-apa, keturunane Kanjeng Nabi itu zina ora apa-apa, mesti mlebu swarga, ndasmu gundul. Mungkin kemudian apa yang terjadi di Indonesia niki sudah terjadi di Mesir dan di Afrika. Dilecehkan, diinjak oleh Banu Ubaidillah yang ada di Mesir selama 200 tahun. Baru orang Mesir dengan orang Afrika dengan tangisannya mereka meratap nangis, kok jadi seperti
seperti ide. Dulu kami mendukung Anda, mendukung kalian karena Anda kami anggap sebagai cucunya Rasulullah. Tapi ketika Anda atau kalian menguasai kami, kenapa kalian berubah menjadi iblis? Tapi masyarakat Mesir sudah lumpuh, masyarakat Afrika sudah tidak bisa berkutik. Akhirnya nopo wonten gerakan nopo, gerakan haji bareng-bareng. Wong Mesir haji, wong Afrika haji. Toko ning Mekah, bar toko ning Mekah ning Madinah. Wong Mesir, wong Afrika kuwi nangis tengah jengane makome Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Gusti Allah Ta'ala maha rahman, maha rahim, maha kasih, maha cinta. Gusti Allah Ta'ala maha kuasa. Gusti Allah Ta'ala tidak mungkin membiarkan umat Kanjeng Nabi berlarut-larut dalam perbudakan, umat Kanjeng Nabi berlarut-larut dalam penyesatan satu golongan. Maka akhirnya ketemu kali Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kelasan pada waktu niku wonten dumateng Madinah, matur dumateng yaiku Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Para sedulur yang ketika itu menguasai Hijaz, yaitu adalah Banu Ayyubiyah. Para sedulur iki Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya dikono mendengarkan pengaduan masyarakat Mesir dan Afrika, kabeh nangis. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, sudah kalau demikian panjenengan silahkan kembali ke Mesir, sampean silahkan kembali ke Afrika. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi musyawarah kali Sultanul Aulia Al-Hafidz Sumadani wa Nur Satiul Burhani Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Musyawarah nyuwun pendapat pripun niku Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir istikharah, ternyata istikharahnya hasilnya apa? Hasilnya adalah mereka adalah bukan cucunya Rasulullah, mereka adalah kalangan daripada Yahudi. La yata'allaquna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hubungannya dengan Kanjeng Nabi, maka karakternya tidak menunjukkan itu karakter Kanjeng Nabi. Berdasarkan isinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka kemudian mengizinkan Salahuddin Al-Ayyubi untuk membereskan Mesir dan Afrika. Maka Salahuddin Al-Ayyubi langsung menyiapkan pasukannya, ratusan ribu pasukan, menyiapkan senjatanya, semuanya barisannya dirapatkan untuk menuju Mesir dan Afrika, untuk merebut tanah Mesir dan Afrika dari Banu Ubaidillah yang mengaku cucunya Rasulullah, tapi nyatanya klan Yahudi yang sudah menguasai Mesir, zalim terhadap orang Mesir, jahat terhadap orang Afrika. Dan pada akhirnya setelah direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi, bangsa klan Banu Ubaidillah diusir dari Mesir, bangsa klan Banu Ubaidillah mengaku cucunya Rasulullah diusir dari Afrika. Akhirnya mereka tunggang langgang keluar dari Afrika ke Mesir, dan pada akhirnya kemudian buku-buku dan kitab-kitabnya yang berisi doktrin yang menyesatkan masyarakat Mesir, doktrin ajaran yang menyesatkan masyarakat Afrika, yang mengunggul-unggulkan keluarganya mereka sendiri, dibakar oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Maksudnya apa? Kata Salahuddin Al-Ayyubi, mudah-mudahan dalam pembakaran ini jangan ada lagi satu klan siapapun yang membohongi kalian, mengaku cucunya Rasulullah dengan ajaran-ajarannya sesat, ingin dihormati tapi orang bisa menghormati uang, ingin dituduhkan apa, ingin nunduk tapi uang apa ini gorong, kita ingin tunduk kabeh tapi dewek kan kono malah menginjak. Jangan sampai ini terjadi kepada siapapun, makanya bakar sedoyo. Dan akhirnya kemudian tanah Mesir, tanah Afrika dikembalikan kepada rakyat. Ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka dari itu para dulur, dan ternyata di Indonesia itu ada lagi sama-sama Banu Ubaidillah bin Alwi. Kina modern apa Alwi bin Ubaidillah gitu, ini Banu Alawi, Banu Ubaidillah nani sami Banu Ubaid. Makanya ada beberapa analisator dari dunia mengatakan Banu Ubaidillah yang ada di Mesir, yang ada di Afrika, yang pernah menguasai Mesir dan Afrika, itu satu orang dengan Ubaidillah yang ada di Hadramaut. Berarti klan mereka secara sejarah adalah Yahudi, ingin menguasai tanah yang mereka injak. Maka kula kali panjenengan dalam menghadapi itu semua, kita harus hati-hati. Adanya pembongkaran nasab
yang dilakukan oleh para ulama tersonek Gusti Allah, kudrat iradati Gusti Allah, sehingga terbongkarlah klan dari Bang Alwi, nasabnya ternyata terputus, tidak bisa disebut cucunya Rasulullah, baik dari segi nasab ataupun dari segi tapak sejarah filologi ataupun dari genetika mereka tidak sama dengan genetikanya Rasulullah, genetika mereka tidak sama dengan genetikanya Nabi Ibrahim, genetika mereka tidak sama dengan genetikanya Nabi Ismail, genetika mereka tidak sama dengan genetika Kanjeng Nabi. Maka secara fik, saudara-saudara sekalian, Banu Alawi atau Habaib Banu Ubaidillah yang ada di Indonesia tidak bisa disebut cucunya Rasulullah, terbongkar semuanya. Ini adalah kasih sayang Allah, sekaligus Muharram ini adalah kemenangan umat Islam seluruh Indonesia berdasarkan kudrat iradati Gusti. Sebab ini nggak akan bisa yang berani membongkar kecuali kudrat iradat Allah. Tidak akan yang bisa menggontarkan, menggoncangkan, menggetarkan dari Sabang sampai Merauke kecuali kersane Gusti Allah. Nek kersane Gusti Allah bahkan bergetar, tapi nek boten kersane Gusti Allah bahkan ngotot-ngotot tidak akan terbongkar. Tapi inilah kehebatan Indonesia. Ini kehebatan belok itu cari pamah ngomong nopo, siapa datang mengancam kan binasa di bawah dulu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulu. Ini Indonesia. Sopo baik. Maka kalau kali panjenengan kudu minta seluruh rakyat Indonesia harus bergerak bersama-sama menyelamatkan bangsa, menyelamatkan agama dari doktrin-doktrin yang tidak benar yang dilakukan oleh Banu Alawi, yaitu adalah Banu Ubaidillah untuk menyesatkan masyarakat Indonesia dan untuk menguasai Indonesia baik segi sejarah ataupun para leluhur. Ini kudu diperingatkan oleh orang-orang Indonesia. Maka wahai Banu Alawi, jangan macam-macam dengan Indonesia. Jangan merusak sejarah kami, jangan memasukkan kuburan kami, jangan coba-coba ingin menguasai kami seperti mbah-mbah kalian yang telah menguasai Mesir dan Afrika. Kalian boleh berkuasa di Mesir, kalian boleh berkuasa di Afrika, kalian boleh menghancurkan Palestina, kalian boleh menghancurkan Libya, tapi menghancurkan Indonesia baru setengahnya sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hebatnya Indonesia. Mungkin apa betul? Bila para sere para satulus sedaya mawon ngatos satos lek sumpama kula kali panjenengan jangan sampai mudah diadu domba. Sebab napa? Sebab kadang-kadang niki ngadu domba niki kadang-kadang bangi niki dheweke ora gelem muncul ngumpet bae kali malah wong sejen sing muncul. Malah anake panjenengan sing padha bae wong Indonesia ya gelut padha bae wong Indonesia ora karep padha bae wong Indonesia gini apa mboten? Para saya proposen makanya kepada bangsa Indonesia, ayo bareng-bareng ojo sampai gampang diadu sing muhibbin sing ora muhibbin jangan mudah diadu domba. Gina betul? Kita tetap yaitu adalah dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika Persatuan Indonesia. Mari kita sama-sama meluruskan sejarah, mari kita sama-sama membela bangsa, membela leluhur, membela tanah air. Sudah cukup Palestina. Tahun 45, tahun 45 Palestina persis seperti Indonesia, Pak. Orang Yahudi Askenazi datang karena diusir oleh Eropa. Ratusan ribu datang ke Palestina di pelabuhan namanya pelabuhan Haifa. Mereka menulis dengan satu spanduk, wahai orang Palestina, kami sudah terusir dari Belanda. Kan apa? Kami sudah terusir dari Eropa. Kami mau dibunuh oleh orang Jerman. Jangan pupuskan harapan kami untuk hidup bersama kalian di Palestina. Mereka mengemis-ngemis untuk hidup di Palestina. Wong Palestina bodoh kari wong Pemalang, monggo boten napa-napa panjenengan masyaallah durung mangan di masih pencot potongnya monggo disukani gar, disukani sandang, malah disukani napa, disukani tanah, disukani omah. Baru wis kaya kuwi ternyata mereka memiliki karakter yang sangat luar biasa. Orang Eropa mengingatkan orang Palestina, wahai orang Palestina, kami mengusir mereka itu bukan tanpa alasan, tapi alasannya sangat kuat. Mereka akan menguasai kalian, mereka akan menginjak-injak tanah leluhur kalian, mereka akan menginjak sejarah kalian, akan memalsukan kalian semua, baik sejarahnya atau tanahnya akan direbut. Makanya kami sebelum itu terjadi maka kami usir. Kata orang Eropa, wahai orang Palestina, Anda menerima tamu yang salah. Tahun 45 bergeser waktu mereka mulai memframing sejarah, bergeser waktu mereka mulai menggeser sejarah Palestina, bergeser dengan waktu sedikit-sedikit dicaplok menyergap tanah Palestina.
Di antaranya adalah pemalsuan makam, malsuakan makam palsu dilakukan oleh bangsa Yahudi mulai zaman dahulu sejak tahun 45 pada waktu mau menguasai Palestina. Kalau saya seluruh di sekitar Masjidil Aqsa itu ada 3.000 makam palsu. Di seluruh Palestina lebih daripada 300.000 makam palsu. Iki persis kalau di Pemalang kayak makam palsu. Untung ono laskar sabilillah kowe sing wani-wani sing bongkar bae. Ora bener bongkar. Daripada anak cucu kita akan bernasib sama seperti Palestina tahun ini. Lebih baik sekarang ada yang palsu bongkar semua. Kita sebagai mbahnya harus bertanggung jawab kepada anak cucunya di masa yang akan datang. Betul lah betul. Sampean kepengen anak putih panjenengan seperti orang Palestina? Sampean kepengen nasibnya anak cucu kalian seperti orang Palestina? Kejadian yang ada di Palestina tahun 45 persis seperti Indonesia, banyak pemalsuan makam. Maka kalau seumpama di sini di Pemalang ada makam palsu, dibongkar apa dibongkar? Bongkar apa bongkar? Harus dibongkar. Kalian jangan takut karena kalian membela negara. Kalian jangan takut karena kalian membela tanah air. Kalian jangan takut karena kalian membela Rasulullah. Kalian jangan takut karena kalian itu membela leluhur. Kalian jangan takut karena kalian membela tanah kalian sendiri. Jangan sampai seperti Palestina. Akhirnya para saya sedikit demi sedikit. Mulai tahun 50 kekuasaan Palestina diambil alih, militer kekuasaannya, kepolisiannya dikuasai oleh mereka, akhirnya di framing oleh mereka. Begitu mereka sudah memiliki kekuasaan, kemudian komunitas mereka, orang-orang mereka semakin banyak, keturunannya semakin banyak, bekerja sama dengan Amerika sama-sama Yahudi, bekerja sama dengan Inggris sama-sama Yahudi, akhirnya bergerak mengusir masyarakat Palestina.